jemaat Tuhan, kita bertemu lagi di Salam Pagi. Semangat di tahun yang baru. Semoga di tahun ini harapan-harapan serta rencana yang kita susun dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu, tentu kita semua pernah mengalami atau menanggung resiko dari setiap keputusan atau konsekuensi dari setiap keputusan yang telah kita ambil. Entah itu konsekuensinya ringan, berat, maupun ya biasa-biasa saja. Setiap keputusan yang kita ambil tentu mengandung konsekuensi, dan kita harus siap dengan konsekuensi tersebut, Bapak Ibu. Nah, demikian juga Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose bahwa ketika mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu artinya mereka didamaikan dengan Allah. Karya pendamaian Allah ini menanggung ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Dan itu harus ditanggung oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Contoh yang paling sederhana ialah konsekuensi akan memikul salib dan menyangkal diri. Itu adalah salah satu contoh. Jadi ketika seseorang didamaikan dengan Allah, hidup yang dihidupi bukan lagi miliknya, tetapi milik Allah. Nah, di dalam perjalanan waktu, konsekuensi itu membutuhkan komitmen dan tekad yang kuat untuk ditekuni dan bahkan untuk dikerjakan dengan sepenuh hati. Rasul Paulus mewanti-wanti kepada jemaat di Kolose agar mereka di dalam menjalankan konsekuensi yang mereka pilih itu, mereka bertekun dalam iman dan jangan mau digeser sedikit pun dari pengharapan Injil. Jadi Paulus mengharapkan supaya jemaat di Kolose pada waktu itu tetap teguh di dalam iman dan tidak menukar iman itu dengan apapun yang ada di dunia ini. Nah, bukankah nasihat itu juga masih relevan dan cocok dalam kehidupan kita sebagai umat percaya yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita? Kita memiliki pengharapan kekal di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, di awal tahun 2021 ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengaplikasikan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose untuk kehidupan kita hari lepas hari, supaya setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita bertekun dalam iman. Kita semakin giat, semakin mencintai Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Kemudian yang kedua, tetap teguh. Artinya ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, tantangan, pergumulan apapun di sepanjang tahun 2021 ini, mari kita tetap teguh berharap kepada Tuhan. Dan yang terakhir, tetap memiliki pengharapan di dalam Injil. Jangan pernah mau digeser sedikit pun, karena itu adalah pengharapan yang memberikan kemerdekaan untuk kita. Kiranya di tahun 2021 ini kita semakin yang pertama tetap teguh di dalam iman, memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan tidak mau digoyahkan sedikit pun di dalam kuasa Injil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk di tahun baru yang sudah kami lewati beberapa hari ini. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan, kiranya Tuhan kuatkan kami dan tolong kami untuk menjalani tahun 2021 dengan terus memegang janji-janji Tuhan, terus beriman kepada Tuhan, dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu baik di pusat maupun di cabang Salatiga Timur, mereka yang bergumul dalam kesehatan, ekonomi, pekerjaan, dan studi,
Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka satu persatu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami selanjutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat di tahun 2021.